Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Azahra. Saya akan menceritakan sejarah singkat berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 8 Zulhijjah 1300 Hijriah atau 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis yang kemudian dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dilansir dari situs resmi Muhammadiyah, setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, beliau mulai menyampaikan benih pembaharuan di tanah air. Gagasan pembaharuan diperoleh Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam keadaan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan gerakan hatinya mengajak mereka untuk kembali kepada Islam yang sebenarnya berdasarkan Quran dan hadis. Oleh karena itu, beliau memberikan pengertian keagamaannya di rumahnya, di tengah kesibukannya sebagai khotib dan pedagang. Awalnya ajaran ini ditolak, namun berkat kesabarannya dan ketekunannya, beliau mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Profesi sebagai pedagang sangat mendukung, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar keluar Kampung Kauman, bahkan sampai keluar daerah dan keluar pulau. Kelahiran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi untuk mengaktualisasikan interaksi Kiai Haji Ahmad Dahlan dan hasil interaksi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan teman-teman dari Budi Utomo, di mana teman-teman dari Budi Utomo tertarik dengan masalah agama yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gagasan itu juga merupakan saran dari salah seorang siswa Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sering datang ke rumahnya dan menyarankan agar kegiatan pendidikan yang dirintis Kiai Haji Ahmad Dahlan harus dibentuk dalam organisasi. Nama Muhammadiyah pada mulanya diusulkan oleh kerabat sekaligus sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sanggidu. Muhammad Sanggidu merupakan khotib Anom Keraton Yogyakarta dan tokoh pembaharuan yang kemudian menjadi penghulu Keraton Yogyakarta. Nama Muhammadiyah kemudian diputuskan Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah melakukan sholat istiqoroh. Artinya mendirikan Muhammadiyah memiliki dimensi spiritual yang tinggi, sebagaimana tradisi kiai atau dunia pesantren. Pemberian nama Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan diharapkan warga Muhammadiyah dapat mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala tindakannya. Gagasan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah selain untuk mengaktualisasikan pikiran-pikiran pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga untuk mewadahi sekolah madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang didirikannya pada 1 Desember 1911. Maka pada tanggal 18 November 1912 Miladiyah bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta berdiri sebuah organisasi bernama Muhammadiyah. Organisasi ini mengajukan pengesahan pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim Statuten Muhammadiyah, anggaran dasar Muhammadiyah yang pertama di tahun 1912. Kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Kelahiran Muhammadiyah sebagaimana digambarkan mendekat dengan sikap, pemikiran, dan langkah Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendirinya. Beliau mampu memadukan Islam yang ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan orientasi tajdid yang membuka pintu istijah untuk kemajuan. Berdirinya Muhammadiyah adalah karena tujuan dan alasan tersebut: membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam, reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern, reformulasi ajaran dan pendidikan Islam, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar.
Bagaimana pendapat teman-teman tentang cerita yang saya sampaikan tadi? Terakhir dari seluruh sambutan yang dapat saya sampaikan pada saat ini, apabila dalam pengucapan terdapat berbagai macam kesalahan baik tutur kata dan juga sikap perilaku saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.